Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Di dalam video kali ini teman-teman, kita akan coba membuat sebuah custom post type dengan menggunakan CrocoBlock. Dan kemudian nanti dari custom post type tersebut kita bisa kembangkan menjadi di mana user bisa melakukan pendaftaran. Kemudian nanti mereka bisa login. Setelah itu user bisa menambahkan produk dan juga melakukan edit produk. Di dalam case ini saya menggunakan contohnya misalnya produknya atau custom post type dari mobil. Nah, teman-teman nanti bisa kembangkan sendiri ke depannya ya. Nah, di sini yang terjadi adalah dimana ketika user nanti mengakses sebuah halaman, itu nanti teman-teman bisa membuat halaman pendaftaran. Lalu setelah daftar, user akan login. Nah, user yang sudah melakukan pendaftaran, maka mereka akan masuk ke sini, ke akun user di sini ya. Kemudian, mereka bisa melakukan submit submit produk melalui dashboard mereka. Jadi ketika user sudah login, kita redirect ke halaman user account. Nah, di sini nanti mereka bisa menambahkan produknya. Setelah menambahkan produk, maka nanti mereka juga bisa melihat di dalam dashboard, di dalam halaman web. Kita coba akses dulu teman-teman. Nah, di sini, maka nanti produknya akan tampil di sini. Lalu, mereka juga bisa melakukan pengeditan. Jadi ketika klik di bagian My Produk atau My Card di sini, mereka bisa melakukan edit, maka akan diarahkan ke form edit. Setelah mereka melakukan perubahan, maka data produk juga akan berubah. Nah, selain itu juga, user bisa melakukan penghapusan produk di sini dengan cara klik hapus. Dan juga user di sini bisa logout. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman dari video sederhana yang akan kita buat kali ini. Jadi pada intinya di mana user bisa melakukan register, login, kemudian melakukan submit produk, edit produk, dan juga melakukan penghapusan produk. Nah, kira-kira seperti itu. Semoga teman-teman sudah ada bayangan dan bisa langsung lanjut di dalam materi. Halo teman-teman semuanya, saya akan jelaskan ya terkait dengan sebuah custom post type sederhana yang akan kita buat, lalu terkait dengan meta box, profile builder, dan juga mungkin terkait dengan akun ya teman-teman, ataupun form nanti ya. Di sini teman-teman, sebelum teman-teman membuat atau mengikuti materi ini, ada dua plugin utama yang harus teman-teman beli ya, yaitu CrocoBlock. Kita gunakan Jet Engine. Di dalam materi ini ya, kita buat yang simple pakai Jet Engine. Kalau teman-teman mau beli satuan, silahkan beli Jet Engine. Harganya adalah $43 ya. Atau kalau teman-teman mau beli yang bundle, silahkan ke menu pricing. Nah, ini ya harganya. Teman-teman bisa pilih sesuai keinginan. Atau kalau teman-teman tidak punya budget, mungkin saran paling minim adalah jasa install ya teman-teman. Walaupun sebenarnya saya tidak terlalu merekomendasikan ya untuk jasa install, tapi terserah teman-teman ya. Nanti ingin seperti apa, atau kalau teman-teman masih bingung bisa hubungi saya nanti ya. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi plugin yang pertama adalah CrocoBlock. Kemudian nanti ada namanya Jet Form Builder. Nah, nanti untuk Jet Form Builder teman-teman bisa klik di deskripsi video ya linknya. Oke. Sebenarnya teman-teman untuk Jet Form Builder itu kita perlukan tidak ya? Ya, kita perlukan teman-teman yang versi berbayar ya, karena nanti ada satu bagian untuk saat login. Nah, itu kita memerlukan Jet Form Builder yang berbayar. Jadi harus pakai yang berbayar ya. Nah, sekarang kita install lagi teman-teman plugin di sini ya. Saya sudah install Jet Engine tadi. Nah, satu lagi di sini adalah Jet Form Builder. Nah, yang pertama kita bisa install yang gratis teman-teman. Di sini, yang ini ya, silakan diinstal. Tapi nanti di salah satu bagian
ketika kita membuat form login, kemudian kita akan arahkan ataupun nanti kita setting untuk form login. Nah, itu kita memerlukan yang namanya Jetform berbayarnya teman-teman ya. Untuk action loginnya kita aktif ya. Nah, sebenarnya untuk Jetform Builder yang versi gratis ini juga sudah cukup powerful teman-teman sebenarnya. Tapi karena nanti mau tidak mau ketika membuat sebuah form login, kemudian kita setting untuk akun dan itu settingannya harus pakai yang berbayar ya, teman-teman beli ya yang berbayar. Untuk harganya itu berapa ya teman-teman? Nanti saya coba cek, kalau nggak salah sih sekitar $43 juga apa ya. Nanti teman-teman bisa cek di deskripsi video. Nah ini ya, Jet Engine, Jetform Builder, lalu install tema teman-teman. Saya akan tambahkan tema baru di sini, add new theme ya. Kemudian teman-teman bisa cari tema yang ingin digunakan, pakai Elementor, Ocean WP atau apapun bisa yang support Elementor ya teman-teman. Saya pakai Astra ini, saya install. Kenapa yang support Elementor? Karena nanti kita desain, mungkin desain beberapa bagian sih teman-teman ya. Nanti pakai Elementor ya. Oke, kita activate teman-teman. Nah, setelah itu kita buat beberapa halaman dulu mungkin ya, atau satu halaman saja teman-teman. Ke page ya, add new page. Oke, kita tunggu ya. Nah, di sini coba saya kembali lagi ke sini. Nah, oke. Saya akan kasih nama user akun teman-teman. Atau account juga boleh sih ya, terserah teman-teman. Intinya nanti ini adalah dashboard akun teman-teman ya, atau endpointnya gitu ya. Mungkin kalau teman-teman pernah buat pakai toko online, pakai WooCommerce, nah itu kan ada menu My Account ya. Nah, kurang lebih seperti itu kita akan buatnya teman-teman. Jadi untuk dashboardnya, saran dari saya sih mungkin buat yang unik ya, user akun gitu. Karena kalau teman-teman pakai My Account ini, nanti kalau teman-teman misalnya install WooCommerce, saya kurang tahu ya apakah nanti akan bertabrakan atau tidak ya. Karena kalau WooCommerce itu juga kan suluknya adalah My Account gini teman-teman. Mungkin saya akan buat user account. Nah, kemudian kita publish teman-teman. Oke, nah kita kembali ke WordPress. Nah, kemudian kita ke Jet Engine teman-teman. Lalu kita aktifkan di sini profile builder ya, belum ada teman-teman. Jadi ke Jet Engine. Nah ini ya, kita aktifkan profile builder lalu kita simpan teman-teman. Berikutnya kita tambahkan di sini profile builder ya. Nah, ini untuk account page-nya ya. Nah, kita arahkan ke halaman user account ya, yang kita buat tadi. Nah, di sini teman-teman saya tidak jelaskan ya terkait dengan user page, single user page ya. Kalau teman-teman mau pembahasannya lebih detail itu saya sudah buat, tapi di kursus ya teman-teman, terkait dengan user page itu untuk website property. Mungkin di sini saya langsung ke template mode. Saya akan ambil dari konten nanti ya teman-teman, modenya. Nah, dari konten ya maksudnya, lalu kita simpan. Nah, sekarang kalau kita akses nama domain di sini teman-teman ya, nama domain /user account ya, silakan teman-teman akses, maka akan ada halaman baru. Nah, ini nanti kita jadikan sebagai dashboardnya teman-teman, dashboard user ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Mungkin nanti jika kita akan bahas terkait dengan account page teman-teman dari profile builder, nah, nanti kita akan bahas ya. Oke. Tapi mungkin itu nanti ya, atau di sini teman-teman. Nah, di sini sebenarnya teman-teman bisa atur nih ya. Jika user tidak ada akses ya, kita bisa redirect to page. Nah, teman-teman mungkin nanti bisa buat halaman login ya. Tapi di sini saya biarkan dulu. Nah, lalu kita klik save, kita simpan ya. Untuk main ini kita hapus saja, nggak apa-apa teman-teman, hapus dan klik yes. Klik simpan ya. Oke, teman-teman semuanya, sebelum teman-teman lanjut ke materi berikutnya, nah di sini untuk Jetform Builder teman-teman, nanti kalau teman-teman pakai jasa install, pastikan
Jet Form Builder-nya itu sudah include dengan namanya Jet Form Builder User Login Action ya. Nah ini ya teman-teman, sebenarnya di dalam pembahasan ini kita untuk yang versi Pro-nya kita hanya memerlukan ini teman-teman, hanya satu bagian ini saja, tapi untuk bagian yang lainnya itu sebenarnya sudah tercover dengan yang versi free-nya teman-teman. Tapi karena nanti untuk loginnya kita perlukan yang ini, jadi teman-teman bisa beli ya. Atau kalau teman-teman mau beli langsung ini ya di jetformbuilder.com, itu harganya berapa ya? Pricing teman-teman, harganya kalau nggak salah sih ya ini ya $49 teman-teman untuk satu web per tahun, atau $79 per 5 website ya, dan seterusnya. Nah teman-teman tinggal beli di sini untuk fitur-fiturnya ya yang didapatkan. Oke. Atau kalau teman-teman belum punya budget, mungkin saran paling minim adalah jasa install ya. Gitu sih ya teman-teman. Jadi silakan dipertimbangkan mau pakai jasa install atau pakai yang langsung beli di web resminya ya. Silahkan ya. Jadi kalau saya sarankan sih teman-teman langsung beli di website resminya. Nah kurang lebih seperti itu untuk bagian jet formnya ya. Oke, teman-teman semuanya, selanjutnya di sini kita akan coba untuk membuat beberapa form ya. Jadi di sini saya sudah akses teman-teman. Ini contoh dari websitenya nanti ya. Jadi ini saya akan bolak-balik 2 tab teman-teman. Kita akan coba lihat contohnya. Ini yang sudah saya buat ya untuk beberapa formnya. Jadi kita akan buat 4 form sederhana. Ini sebagai bayangan saja teman-teman ya. Sebagai gambaran ya, jadi nanti teman-teman bisa sesuaikan sendiri kontennya apa saja yang ingin diinput ke dalam form ya. Ini hanya gambaran. Jadi nanti ada daftar, login, add char, kemudian edit ya. Ini edit char ya teman-teman, bukan properti. Jadi ada untuk pendaftaran user, lalu login, kemudian add, menambahkan ya, untuk form menambahkan produknya, lalu form untuk mengedit produknya ya. Nah di sini kalau teman-teman tanya hapusnya gimana, hapusnya nanti kita pakai fitur dari Jet Engine juga ya, nanti kita akan pelajari. Nah pertama kita akan buat form. Jadi form pendaftaran ini kita buat yang simple teman-teman, mungkin hanya ada nama, email, dan pembuatan password ya teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman silakan ke Jet Form Builder di sini, lalu add new form. Nah di sini kita buat teman-teman di sini ya, misalnya pendaftaran gitu ya untuk formnya. Lalu ini kita hapus saja, klik di sini teman-teman, lalu kita delete. Nah selanjutnya di sini kita tambahkan text field teman-teman, cari saja di sini text field. Oke, lalu kita input nama. Kita klik teman-teman. Nah ini labelnya teman-teman, kalau mau pakai huruf besar bisa, kemudian field name-nya saya biarkan nama seperti ini ya. Kemudian apalagi kita lihat ada email teman-teman ya. Nah di sini kita tambahkan lagi, kita klik, tambahkan text field lagi, kita ketikkan di sini email. Oke, lalu form field-nya email ya seperti ini. Nah kemudian di bagian field type-nya ini kita arahkan ke email ya. Nah kemudian kita buat lagi teman-teman di sini, klik ya, lalu text field lagi, yaitu untuk password seperti ini ya, klik. Nah di sini sudah ada field name password, lalu ke bawah field type-nya kita ubah jadi password. Oke, nah lalu kita publish dulu teman-teman. Nah kemudian kita coba klik di sini teman-teman. Nah kita tambahkan action button ya. Ketikkan saja action. Nah ini ya action button. Lalu ini kita bisa klik teman-teman. Lalu kita ubah misalnya jadi daftar sekarang. Nah gini ya. Lalu teman-teman bisa save. Nah selanjutnya kita akan ke Jet Form. Nah jadi setelah teman-teman membuat formnya, di sini kita perlu mengatur di bagian submit action. Nah di sini ada banyak submit action ya, teman-teman bisa pelajari sendiri. Atau saya sudah bahas kalau lebih detail seperti email ataupun beberapa bagian yang lainnya
email ya, kalau tidak salah ini saya bahas ada di materi core saya. Kalau teman-teman mau dipelajari sendiri silahkan ya. Di sini saya hanya akan menjelaskan satu, yaitu insert update post ya. Sorry, ini register teman-teman. Sorry. Kita ubah actionnya adalah register user. Nah, setelah itu kita klik teman-teman. Nah, user loginnya ini kita pakai nama ya. Lalu emailnya ini kita arahkan ke email. Passwordnya password. Nah, setelah itu oke, yang lainnya ini nggak perlu teman-teman. User role-nya adalah sebagai subscriber ya teman-teman. Kalau teman-teman ubah menjadi editor atau author ya, nanti yang mendaftar melalui form ini akan menjadi user role yang ada di sini, gitu ya teman-teman. Oke, kita pilih subscriber. Coba ya kita cek dulu teman-teman contohnya. Oke ya, di sini sebagai subscriber. Oke, nah sekarang kita cek lagi di bagian user meta. Nah, nama ini kita ambil dari form field teman-teman. Jadi nama pakai nama ya. Email juga email. Pastikan tidak salah saat menginput fieldnya di sini. Disesuaikan dengan field yang teman-teman buat ya. Oke, nah lalu ini daftar sekarang nggak perlu ya. Ini kan button ya, diambil dari button ini. Nah, setelah itu apa lagi teman-teman? Settingan yang lainnya ini saya nggak pakai teman-teman. Kita langsung klik update. Nah, setelah itu kita klik simpan teman-teman ya. Nah, sekarang di sini kita sudah memiliki satu buah form, yaitu untuk pendaftaran ya. Jadi nanti ketika user melakukan pendaftaran di sini teman-teman, di form ini nanti ya, kita simpan dulu ya. Nah, ketika user melakukan pendaftaran, nanti mereka akan masuk ke dalam all user atau pengguna di sini ya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, untuk berfungsi atau tidaknya kita belum tahu ya. Kita akan tes mungkin di materi-materi selanjutnya ya, atau di menit-menit selanjutnya. Nah, berikutnya teman-teman kita akan bahas terkait dengan form lagi ya. Kita ke Jet Form Builder form. Nah, di sini kan sudah daftar mereka ya. Nah, nanti sebenarnya saya edit dulu ya. Nah, sebenarnya di sini untuk beberapa actionnya, kalau teman-teman lihat di Jet Form Builder itu ada beberapa new action ya, atau action baru yang teman-teman bisa terapkan. Jadi misalnya nanti ketika mendaftar user bisa mendapatkan email gitu ya. Jadi send email, atau setelah mendaftar nanti user teman-teman bisa tambahkan action lagi. Misalnya action selanjutnya adalah redirect to page gitu ya. Jadi misalnya setelah mereka daftar nanti dapat email, lalu halaman tersebut akan diarahkan ke halaman login, misalnya seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman tinggal disesuaikan sendiri sesuai dengan keinginan actionnya apa. Tapi saya akan bahas yang register user saja ya. Nah, jadi ini saya akan delete ya. Oke, nah selanjutnya kita akan buat form lagi teman-teman, yaitu form untuk login, add new. Nah, di sini kita bisa masukkan misalnya login. Lalu ini kita klik teman-teman. Nah, kita hapus ya, klik di sini lalu delete. Nah, selanjutnya kita tambahkan di sini ya teman-teman, add block. Nah, kita cari text field. Kemudian ini teman-teman masukkan nama. Jadi disesuaikan dengan form registernya ya. Oke, misalnya nama seperti ini. Lalu nggak perlu nama ya teman-teman, kita pakai email saja. Jadi ini kita ubah jadi email. Jadi loginnya cukup pakai email dan password. Oke. Lalu field type-nya di sini kita ubah jadi email. Nah, lalu kita tambahkan lagi di sini text field lagi teman-teman. Nah, kita ketikkan password. Oke. Lalu ke bawah field type-nya kita ubah jadi password. Nah, setelah itu kita bisa ke Jet Form. Kita publish dulu teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa atur new action-nya. Jadi new action-nya yang pertama adalah user login. Nah, user login ini teman-teman, kalau teman-teman ingat ya, kenapa kita harus pakai Jet Form Builder yang Pro? Karena kalau nggak pakai yang Pro, itu nanti seingat saya ya teman-teman, user login ini tidak bisa diaktifkan atau tidak bisa diklik ya. Jadi hanya ada di versi Pro, gitu ya. Nah, user login.
Lalu kita klik teman-teman. Nah, kita akan masukkan di sini user login fieldnya kita pakai email. Lalu user passwordnya pakai password. Ini saya nonaktifkan dan klik update. Klik save ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa atur. Jadi ketika mereka sudah login, mereka akan input tuh teman-teman. Mungkin kita tambahkan lagi di sini ya. Klik action button. Nah, ini kita bisa ubah misalnya jadi masuk sekarang. Gitu ya. Nah, jadi ketika user mengklik masuk sekarang, itu akan diarahkan ke mana? Nah, gitu ya. Jadi kalau teman-teman ingat bahwa kita mempunyai halaman yang namanya account ya, teman-teman, account atau akun. Nah, jadi ketika user sudah login, kita klik action di sini, kita arahkan ke redirect to page ya. Klik. Nah, di sini kita akan pilih status page. Lalu di sini select page-nya adalah my user account, teman-teman ya. Ini akun kita ya. Lalu klik update. Klik save. Nah, jadi ketika user mengklik login, nanti akan diarahkan ke halaman redirect page ya, yaitu halaman user account. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk bagian form login ya. Oke, teman-teman, sekarang kita akan coba buat dulu untuk custom post type-nya ya. Jadi di sini form selanjutnya itu masih ada form misalnya untuk menambahkan produk, itu akan terkait dengan custom post type yang teman-teman buat. Jadi kita akan buat misalnya di sini mobil ya. Jadi nanti kita bisa input produk mobilnya. Nah, sekarang silahkan ke dashboard web, lalu jet engine, lalu ke bagian post type teman-teman. Nah, di sini kita coba add new. Kemudian kita buat misalnya mobil gitu ya. Oke, lalu kita ke label. Nah, di sini kita sesuaikan labelnya. Kalau teman-teman ingin diubah ke Indonesia, silahkan. Saya biarkan default. Nah, kemudian ke bagian advanced settings. Di sini saya akan ubah posisinya, posisi menu ini ya. Saya akan letakkan di bawah komen. Kemudian ikonnya saya ganti misalnya icon mobil ada nggak ya? Kalau nggak ada, kita coba pakai ini boleh ya. Saya ini ya. Lalu editor saya hapus, saya akan ganti dengan fitur image. Oke, lalu kita add post type. Nah, di sini sudah muncul ya mobil, teman-teman, add new mobil. Nah, sekarang kita akan isi untuk meta field-nya. Jadi meta field ini adalah data-data yang akan diinput nantinya untuk produk teman-teman gitu ya. Jadi misalnya produknya tentang mobil ya, pasti yang terkait dengan mobil ya. Add new meta field teman-teman. Nah, yang pertama saya akan lihat contoh teman-teman. Ada harga tahun gitu ya. Nah, di sini kita bisa input harga misalnya. Nah, di sini untuk field type-nya saya akan pakai teks saja. Kalau teman-teman mau pakai number silahkan ya, disesuaikan. Oke, harga ini saya pakai teks. Lalu ada tahunnya misalnya. Ini tahun pembuatan gitu misalnya. Klik sembarang. Saya biarkan default pakai teks. New meta field. Nah, di sini pakai transmisi ya misalnya. Transmisi. Klik sembarang. Nah, saya akan biarkan teks juga. Kalau teman-teman mau pakai yang lainnya transmisi bisa ya, disesuaikan saja. Misalnya ingin pakai radio button atau select field atau apa ya, checkbox dan seterusnya, disesuaikan saja. Oke, setelah transmisi ada kilometer, galeri dan deskripsi. Nah, jadi di sini kita new meta field. Jadi kilometer ya. Nah, ini misalnya teman-teman jualan barang bekas ya, maksudnya mobil bekas atau baru. Kalau baru ya harusnya 0 km ya. Nah, di sini kita biarkan field type-nya teks, kemudian new meta field lagi, lalu galeri ya. Kita buat yang simpel-simpel saja, teman-teman. Ya, galeri, berarti kalau galeri itu kita pakai field type-nya media, teman-teman. Galeri ya, field type-nya galeri. Value formatnya kita pilih ini. Nah, setelah itu ada satu lagi yaitu deskripsi. New meta field. Kita klik di sini, kita
input teman-teman ya, deskripsi gitu. Nah, lalu kita bisa klik sembarang, dan deskripsi ini biasanya cukup panjang teman-teman. Kita bisa pakai yang namanya text area, atau yang ini juga bisa, saya akan pakai text area. Lalu update post type. Nah, mungkin cukup itu saja teman-teman, ini hanya sebagai gambaran. Kalau kedepannya teman-teman misalnya menambahkan yang data-data lainnya, silahkan disesuaikan ya, karena ini hanya contoh saja teman-teman. Nah, selanjutnya kalau teman-teman misalnya ke bagian mobil, lalu add new mobil, maka di sini akan muncul seperti ini ya. Sekarang sudah ada meta field yang harus diisi saat menginput produk. Nah, setelah itu teman-teman kita buat taksonomi di sini, Jet Engine taksonomi. Jadi taksonomi ini seperti kategori ya. Kita add new mobil teman-teman. Misalnya kita akan memasukkan kondisi mobil atau status gitu misalnya ya. Statusnya ya. Oke. Nah, lalu status ini untuk ini teman-teman, untuk apa namanya, misalnya bekas atau baru gitu ya. Nah, kita tambahkan meta field yaitu warna. Oke, sembarang. Kemudian di sini kita ambil pakai color picker teman-teman. Jadi ini nanti untuk backgroundnya ya, backgroundnya nanti diambil secara dinamis. Misalnya kita setting di sini nanti warna dari produk bekas misalnya kuning gitu ya, untuk apa namanya, untuk backgroundnya. Oke, di sini kita pilih dulu post type-nya teman-teman, yaitu ke post type mobil ya, ini ya. Nah, setelah itu add taksonomi. Nah, sekarang teman-teman ke CrocoBlock, ke mobil, kita refresh dulu teman-teman, coba ya. Oke, di sini kok belum ada ya? Oh sorry, ini harusnya ke mobil. Update, refresh coba. Nah, ini sudah ada ya, status. Misalnya bekas. Nah, nanti backgroundnya kita pilih misalnya merah, add new tag. Lalu misalnya baru kita pilih warnanya misalnya biru, add new tag. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi kita sudah berhasil membuat sebuah custom post type dan satu taksonomi. Sekarang teman-teman kita akan bahas terkait dengan form untuk menambahkan produk ya. Jadi di sini saya sebut nanti form tambah mobil gitu ya, karena saya menyesuaikan dengan custom post type yang saya buat. Nah, di sini kita ke form teman-teman. Nah, untuk form yang akan kita buat ini pastinya terkait dengan data yang ada di dalam meta field dari custom post type mobil ya teman-teman. Jadi datanya itu kurang lebih sama sih teman-teman ya. Jadi ketika user menginput sebuah data di dalam form add car ya, atau add mobil, nah nanti datanya itu akan masuk ke dalam custom post type ini teman-teman, gitu ya. Nah, kita add new di sini, saya akan kasih nama form add mobil misalnya ya, terserah teman-teman namanya apa. Lalu kita klik sembarang di sini, kita delete teman-teman, kemudian kita publish dulu ya. Nah, di sini yang pertama kita bisa klik, kita tambahkan untuk gambar atau fitur image dari mobil ya. Jadi kita butuh namanya media field teman-teman. Nah, kemudian gambar ini karena kita menggunakan fitur image, maka untuk field name-nya kita ubah ke thumb gitu ya. Nah, kemudian untuk labelnya ini teman-teman bisa ubah jadi gambar misalnya ya. Nah, terserah teman-teman namanya apa. Lalu di bagian user field, user access, kita pilih any register user. Lalu attachmentnya di sini kita aktifkan dan kita pilih attachment ID. Saya akan buat file maximum allow file to upload itu 1 ya, karena gambar. Kemudian size-nya berapa, misalnya 2 MB, terserah teman-teman ya, atau misalnya kita buat 5 boleh, disesuaikan dengan kapasitas dari hosting yang teman-teman miliki ya. Nah, kemudian file apa saja yang kita izinkan di sini, misalnya kita izinkan PNG dan JPG, JPEG ya, ini ya. Nah, misalnya 2 jenis file ini.
atau teman-teman bisa cari SVG misalnya ini ya, dan seterusnya silahkan disesuaikan. Nah setelah itu kita klik simpan. Oke, selanjutnya apa lagi? Selanjutnya kita lihat contoh. Di sini ada nama mobil. Nah, kita klik sembarang teman-teman di sini. Kita tambahkan sebuah text field. Nah, kita kasih nama di sini misalnya nama mobil. Oke, labelnya ya. Nah, untuk field name-nya, karena nama mobil ini kita ambil dari title bawaan dari custom post type itu sendiri ya. Jadi kita ubah di sini jadi title, gitu ya teman-teman. Nah, lalu yang lainnya nggak perlu ya. Nah, kita tambahkan lagi di sini apa? Misalnya text field lagi, yaitu harga. Nah, klik ya sembarang. Nah, kemudian field name-nya ini silahkan teman-teman sesuaikan dengan di sini teman-teman ya. Kita coba open new tab. Nah, ketika teman-teman menambahkan mobil, nah maka untuk harga, tahun, dan seterusnya ini teman-teman sesuaikan di bagian field name-nya ya. Jadi kalau harga ya teman-teman copy di sini harga. Nah, input di sini. Gitu ya. Kalau teman-teman tanya, "Mas, kenapa yang nama mobil dan gambar nggak ada di sini?" Ya nggak ada ya teman-teman, karena kan kalau untuk nama mobil itu diambil dari sini. Jadi kita pakai title, kemudian gambar itu dari sini. Jadi bukan meta field yang kita buat di dalam post type ya teman-teman. Di sini bukan ya, tapi dia kita menggunakan default dari CrocoBlock itu sendiri. Oke, nah sekarang kita bisa tambahkan lagi apa? Di sini kita lihat teman-teman ya, kita lihat ada tahun, transmisi, dan kilometer. Nah, berarti tinggal disesuaikan saja teman-teman ya. Kita klik di sini text field apa tadi, tahun ya. Nah, berarti teman-teman sesuaikan di sini tahun gitu ya. Time-nya pastikan sama. Kemudian kita klik lagi. Text field lagi adalah transmisi ya. Ya, transmisi. Oke, pastikan benar field name-nya. Kita tambahkan blok lagi. Oke, di sini kita ubah jadi kilometer ya. Oke, klik. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian kita simpan dulu teman-teman. Selanjutnya ada apa lagi nih? Selanjutnya ada galeri ya. Galeri berarti di sini kita klik lagi teman-teman, lalu kita tambahkan media. Lalu ini kita ubah jadi galeri. Field name-nya galeri ya. Nah, kemudian di bagian galeri ini kita atur untuk siapa sih user aksesnya ya. User, any register user, saya aktifkan. Kemudian attachment ID. Nah, berapa sih yang diizinkan untuk file yang diizinkan? Misalnya kita izinkan 6. Karena kalau galeri pastinya lebih dari 1 ya. Misalnya kita izinkan 6 gambar. Lalu size-nya berapa? Misalnya 10 MB. Gitu ya. Lalu di sini kita pilih PNG dan JPG, tipe file yang kita izinkan misalnya. Oke, nah setelah itu kita simpan teman-teman. Nah, selanjutnya apa lagi? Selanjutnya, nah saya cek dulu ya, saya lupa teman-teman. Ada deskripsi ya. Nah, kita ambil di sini. Oke, kita pilih teman-teman add block. Nah, kita cari di sini text area teman-teman ya. Karena kan tadi di custom post type untuk deskripsi itu kita menggunakan text area. Nah, kemudian ini kita ubah labelnya jadi deskripsi. Nah, ini field name-nya juga. Field name-nya juga deskripsi ya. Oke. Nah, selanjutnya sudah ya. Kita klik teman-teman di sini, kita tambahkan action button. Nah, lalu kita ubah di sini labelnya jadi tambah properti gitu misalnya. Nah, oke, seperti ini ya. Lalu simpan. Nah, selanjutnya ada untuk kita ambil teman-teman, yaitu untuk nama dan email. Jadi siapa yang mengirim atau menambahkan properti tersebut teman-teman. Jadi kita tambahkan di sini yaitu hidden field. Hidden field.
Nah, ini kita ubah jadi nama ya. Sorry, ya di sini nama ya. Nah, gini teman-teman. Kemudian di sini kita ubah jadi current user meta. Nah, gini ya. Coba kalau kita lihat contoh, nah sama ya. Nama, email. Oke. Nah, kita tambahkan lagi di sini hidden field. Kita ubah di field name-nya email. Labelnya kalau teman-teman mau input silahkan email gitu ya. Kemudian di sini kita ubah jadi current user meta. Nah, lalu kita simpan. Selanjutnya ke get form. Nah, di sini teman-teman harus atur untuk actionnya. Jadi ketika user mengisi data, apa sih action yang akan kita terapkan? New action. Nah, actionnya adalah insert update post, gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di contoh, pasti juga insert update post, gitu ya teman-teman. Nah, pertama kita bisa cek dulu teman-teman di sini. Oke. Nah, post type-nya adalah mobil ya. Jadi form ini untuk post type mobil. Lalu post statusnya apa? Jadi ketika user menginput data, itu apa yang kita ingin terapkan. Apakah dia langsung terpublish gitu ya. Nah, saya biasanya pending review atau nanti masuk ke dalam draft kalau nggak salah ya teman-teman. Nah, bukan draft, tapi pending review ya. Jadi kita harus review dulu. Nah, selanjutnya kita akan mapping teman-teman untuk yang ada di sini ya. Untuk settingannya teman-teman. Jadi gambar kita arahkan ke dalam post apa ya? Post thumbnail teman-teman ya. Lalu nama mobil ini kita arahkan ke post title. Nah, kemudian untuk harga ini kita pakai post meta teman-teman. Lalu silahkan teman-teman sesuaikan dengan meta fieldnya di sini ya. Oke. Nah, misalnya harga kita pakai harga. Lalu tahun, post meta lagi, tahun teman-teman. Nah, kemudian transmisi ya, kita pakai post meta, yaitu transmisi. Lalu kilometer juga sama, post meta. Kemudian kilometer. Galeri, kita pakai post meta. Galeri. Deskripsi juga sama teman-teman, post meta ya, deskripsi. Kemudian kita tambahkan di sini deskripsi ya, Nah, kemudian tambah properti dan seterusnya ini enggak kita isi. Atau kita isi ya? Oh, tambah properti enggak perlu teman-teman karena button ini nama ini kita arahkan ke post meta, lalu nama gitu ya. Lalu post meta lagi untuk email ya. Nah, gini ya. Kemudian kita klik update, klik simpan. Nah, di sini ada satu bagian lagi formnya yang belum kita tambahkan, yaitu untuk kondisi dari mobil tersebut teman-teman. Jadi kita tambahkan di sini mungkin ya, di atas galeri mungkin ya, kita klik di sini, lalu add before. Nah, di sini kita klik, lalu kita cari namanya select field teman-teman. Nah, ini ya. Kemudian kita ke blok. Nah, ini kita ubah labelnya. Kondisi misalnya ya. Nah, kemudian kita akan ambil datanya di sini dari terms teman-teman, dan kita ambil dari kondisi mobil atau status. Nah, gini ya. Nah, di sini untuk labelnya, nah untuk field name-nya itu status teman-teman ya, status. Nah, gini ya. Oke. Nah, lalu kita simpan. Selanjutnya ke get form, ke ini kita klik edit action. Nah, kita scroll ke bawah di bagian tambah di bagian oke, ini belum muncul ya teman-teman. Oh, ini ya, kondisi sudah ada. Nah, kita arahkan ke post terms, lalu kita ambil dari status. Nah, gini ya, baru kita update, klik save. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk membuat form add mobil. Oh ya, sorry teman-teman. Kalau teman-teman ingin menambahkan action yang lainnya,
Di sini bisa ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, misalnya ingin di redirect to page atau yang lainnya, silahkan dipelajari. Oke, saya akan delete dan simpan. Berikutnya, teman-teman, kita akan coba buat sebuah form baru lagi, yaitu form untuk edit mobil ya. Jadi kalau sebelumnya sudah buat form untuk menambahkan, sekarang untuk mengedit. Jadi kita ke Jet Form Builder. Di sini silahkan add new. Nah, jadi ini kita hapus teman-teman ya. Title-nya kita kasih nama form edit mobil. Kemudian di sini kita coba masukkan teman-teman ya, yaitu hidden field teman-teman. Lalu kita ubah di sini jadi apa teman-teman? Jadi post ID ya. Sebentar ya, saya coba sesuaikan. Nah, di sini teman-teman silakan input field name-nya yaitu post ID. Seperti ini ya, teman-teman. Lalu untuk settingan di sini, ini kita biarkan kosong ya. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa publish dulu. Nah, lalu kita tambahkan lagi di sini. Jadi yang pertama adalah kita mungkin sesuaikan dengan form add mobil yaitu gambar ya. Jadi kita cari di sini media. Lalu di sini kita ubah jadi gambar. Nah, kemudian name-nya itu thumb ya. Kemudian user field-nya any register user, user access-nya. Kita aktifkan di sini attachment ID 1 dan maksimumnya misalnya 5 MB. Oke, lalu tipenya sama PNG dan JPEG ya. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita bisa simpan. Nah, berikutnya kita bisa tambahkan lagi teman-teman, yaitu nama mobilnya ya. Jadi klik di sini, text field teman-teman. Kita ubah labelnya nama mobil. Kemudian di sini kita ubah jadi title ya. Title gini teman-teman. Kita lihat contoh di sini. Ya, pakai title ya. Sebentar teman-teman. Oke. Nah, berikutnya apa lagi? Berikutnya ada harga, tahun, dan transmisi misalnya ya. Jadi kita klik di sini, kita text field tambahkan, lalu kita ubah di sini tahun gitu ya. Lalu labelnya juga tahun. Kemudian text field lagi di sini apa? Transmisi ya. Nah, misalnya kita input di field name-nya transmisi, jangan sampai salah ya. Disesuaikan dengan meta field-nya. Oke, lalu kita tambahkan lagi text field lagi, yaitu kilometer. Nah, kemudian apa? Setelah itu ada status teman-teman, status dari mobil dan galeri serta deskripsi ya. Oke, kita tambahkan di sini status itu kita pakai select field teman-teman, silakan dicari. Nah, kita ubah di sini jadi status ya untuk field name-nya. Ini teman-teman pakai status boleh atau pakai kondisi boleh gini ya. Nah, kemudian di bagian optionnya ini kita ambil dari terms dan kita ambil dari status. Nah, gini ya teman-teman. Nah, lalu selanjutnya kita tambahkan lagi, yaitu pakai media field teman-teman. Nah, kita ubah di sini jadi galeri. Lalu ini galeri ya. Nah, sama untuk settingannya di sini kita pilih any register user. Lalu setelah itu filenya kita izinkan 5 misalnya atau 6. Size-nya misalnya 10 MB. Dan di sini kita pilih PNG.
dan JPEG file yang diizinkan. Nah, setelah itu kita simpan. Lalu kita tambahkan lagi teman-teman. Nah, di sini kita tambahkan adalah apa ya? Text field ya. Sorry, kita hapus dulu. Yaitu text area teman-teman. Untuk deskripsi ya, kita cari text area field. Nah, di sini kita bisa masukkan deskripsi. Lalu ini deskripsi ya teman-teman. Nah, gini ya. Oke, setelah itu kita tambahkan lagi di sini klik, yaitu action button. Nah, ini kita ubah labelnya jadi ubah property. Nah, misalnya gini ya. Kemudian di sini klik lagi teman-teman, kita masukkan hidden field. Lalu kita ubah di sini jadi nama. Kemudian ini kita ubah jadi apa teman-teman? Kita coba cek ya contohnya, yaitu current user meta ya. Sama, masih pakai current user meta di font edit ya. Nah, di sini ya. Oke, ini kita ubah jadi current user meta. Lalu di sini kita tambahkan lagi email teman-teman, pakai teks, pakai hidden field. Nah, ini kita ubah jadi email. Kemudian di sini current user meta. Nah, setelah itu kita bisa simpan. Nah, baru di bagian chat form teman-teman tambahkan actionnya. Nah, di sini saya akan lihat contoh dulu teman-teman. Actionnya adalah insert update user ya. Jadi kita bisa perbarui di sini. Insert update user, lalu klik. Post type-nya kita arahkan ke mobil ya. Lalu post statusnya adalah publish teman-teman ya. Kalau kita lihat contoh, nah seperti ini ya. Oke, kemudian kita coba klik lagi teman-teman. Oke, kita coba update teman-teman. Oh, sorry, bukan di sini ya. Ini salah form saya teman-teman. Salah yang di sini ya. Nah, di sini ini tadi form yang add mobil. Oke, nggak ada yang berubah ya, sepertinya masih sama. Nah, ini ya maksudnya. Nah, ini jadi ketika user menambahkan produk, statusnya tetap terpublish teman-teman. Kemudian post ID-nya ini kita post ID will update the post ya, gitu ya teman-teman. Nah, lalu ada gambar, ini kita arahkan ke post thumbnail. Lalu nama mobil kita arahkan ke post title. Nah, kemudian yang lainnya ini kita pakai post meta. Nah, ini pakai tahun teman-teman. Ini ya, lalu transmisi juga sama, post meta. Lalu post meta ya. Lalu transmisi. Kilometer juga sama, post meta dan pakai kilometer. Jangan sampai salah ketik ya. Kondisi ini kita pakai post terms teman-teman. Lalu kita arahkan ke status. Galeri juga sama, pakai post meta. Kita ketikkan galeri. Deskripsi juga sama, post meta ke deskripsi. Lalu untuk settingan lainnya, nama dan email ini kita biarkan default ya. Nah, lalu kita klik update, klik simpan teman-teman. Nah, jadi kurang lebih sama dengan settingan dari saat kita membuat form add produk ya, add produk. Nah, tapi di sini ada perbedaan, kita harus aktifkan di preset settings teman-teman. Kita buat enable. Nah, di sini kita ambil dari post teman-teman. Oke ya, kita lihat contoh dulu. Nah, ini kalau contoh juga sama ke preset settings. Nah, ini aktif ya. Dari post, kemudian ini adalah query variable. Coba ya kita cek di sini. Query variable ya. Nah, kemudian kita masukkan di sini query variabelnya adalah post ID. Nah, post ID-nya ini kita arahkan ke post ID di sini. Thumbnail ini kita arahkan ke post thumbnail ya, lalu title ini kita arahkan ke post title. Coba kita lihat contoh teman-teman. Nah, sama ya.
Nah, baru yang lainnya ini teman-teman isi dengan data dari Metafield ya. Oke, jadi tahun teman-teman copy pos ke arahkan ke pos meta. Lalu silahkan diinput meta key-nya. Nah, tahun ya. Sesuai dengan Metafield yang teman-teman buat di dalam custom post type-nya. Nah, ini pos meta juga. Ini kita copy saja. Transmisi. Lalu kilometer juga sama pos meta. Ini kita copy ya. Paste di meta key-nya. Lalu status ini kita pakai post terms. Lalu kita arahkan ke status ya. Nah, galeri ini pakai post meta. Kita copy galeri. Lalu deskripsi sama post meta. Kita copy. Paste di meta key-nya ya. Nama email kita biarkan default. Nah, kita simpan teman-teman. Nah, jadi ini sudah berhasil untuk form edit mobilnya. Tapi kita belum tes ya teman-teman. Oke, saya penasaran. Saya akan coba cek di sini teman-teman. Saat saya menambahkan mobil. Oke. Saya cek di sini sih teman-teman. Galeri. Pakai L2 ya. Tadi kan saya buat formnya pakai L2. Jadi khawatirnya salah. Tapi sudah benar ya ternyata. Nah. Jadi kita cek teman-teman ke form. Kita sudah memiliki 4 form ya. 4 form sederhana. Jadi ini sudah teman-teman bisa gunakan nantinya untuk daftar, login, kemudian tambah mobil, edit mobil, dan juga nanti hapus ya. Oke, seperti itu. Berikutnya teman-teman silakan teman-teman tambahkan sebuah halaman login ya di sini. Add new page, nanti tambahkan halaman login. Nah, di sini kita akan coba tes melakukan pendaftaran. Yang pertama di sini kita klik. Kita cari namanya form, teman-teman. Jet form mungkin ya. Ini ya jet form. Nah, kita cari di sini halaman, harusnya pendaftaran ya. Pendaftaran. Nah, tapi nanti kita akan coba ganti namanya. Kita save dulu, teman-teman. Kita kembali ya, setelah disimpan. Ini saya coba edit, quick edit, dan saya ubah jadi daftar. Gini ya. Lalu update. Nah, sekarang saya coba akses webnya di sini. Lalu saya coba akses halaman daftar. Kemudian saya coba daftar ya teman-teman. Nama misalnya Ria. Email. Daftar. Oke, katanya email sudah digunakan ya. Oke, mungkin saya pakai email. Oh ya, ini email admin saya ya. Oke, saya pakai email ini teman-teman. Nama saya ini ya, daftar. Apa katanya? Nah, katanya form sukses teman-teman. Nah, sekarang kita coba cek di pengguna user ya di sini. Apakah sudah ada? Nah, sudah ada ya teman-teman nih. Dia setia barusan. Lalu ini emailnya. Dan ini statusnya sebagai subscriber. Nah, jadi untuk pendaftaran sudah berhasil. Nah, sekarang kita coba tes untuk login. Jadi sebelum itu kita coba cek dulu di bagian profile builder teman-teman. Nah, ini adalah halaman user account ya. Mungkin kita akan atur di mana ya teman-teman? Di sini kalau user belum daftar, dia akan kita arahkan ke mungkin kita buat page dulu teman-teman ya. Kita buat page dulu, yaitu login. Nah, baru kita tambahkan di sini jet form ya, yaitu form untuk login. Nah, seperti ini, baru kita publish. Nah, kemudian kita kembali. Kita lihat dulu settingan web contoh teman-teman. Ke Jet Engine, Profile Builder. Oke, kita coba cek ya di Jet Engine, Profile Builder. Di sini user page single ini nggak ada yang nggak saya jelaskan. Account page. Nah, ini kita arahkan mungkin ke halaman
login ya. Jadi kita copy website kita di sini /login. Atau daftar ya, nanti coba kita cek lagi teman-teman. Coba kita simpan ya. Nah sekarang kita coba tes teman-teman. Di sini kalau kita akses account di tab baru ya, misalnya di tab baru itu di mana ya? Bentar teman-teman. Oke, mungkin saya akses ini ya, browser lain. Saya akan coba paste link ya. Oke. Di sini diarahkan ke halaman login WordPress ya. Redirect to page. Nah ini ya. Nah ini baru kita copy teman-teman. Yang ini kita biarkan kosong aja ya. Coba ya. Kita coba simpan teman-teman. Kita akses lagi di sini. Paste lagi. User account. Nah gini ya. Jadi ketika user klik user account, di sini mereka harus login dulu ya. Gitu sih teman-teman. Atau kalau teman-teman misalnya di sini diarahkan ke halaman /daftar, gitu ya. Coba kita simpan. Lalu di sini kita klik user account. Nah, di sini maka diarahkan ke halaman pendaftaran, gitu ya. Kalau yang sebelumnya tadi kan ke arah halaman login. Nah, jadi mungkin teman-teman arahkan saja di sini ke login, gitu ya. Terserah teman-teman nanti gimana settingannya. Kalau saya biasanya pakai pop-up biasa, teman-teman. Klik user account. Nah, di sini diarahkan ke halaman login ya. Nah, kemudian kita coba tes untuk loginnya, teman-teman. Jadi kan setelah daftar nanti user akan diarahkan ke login. Nah, di sini kita langsung akses nama domain /login. Nah, gini ya. Nah, sekarang di sini ketika kita coba tes login harusnya diarahkan ke halaman account. Nah, ini ya. Jadi gitu teman-teman. Jadi yang saya jelaskan di sini adalah ketika user belum memiliki akun, itu nanti saat akses halaman ini misalnya itu akan diarahkan ke halaman login atau daftar. Tapi kalau dia sudah punya akun dan login, nanti akan diarahkan ke halaman account, gitu ya. Jadi halaman user account ini hanya diakses oleh member yang sudah memiliki akun, gitu ya, dan dalam posisi login. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi di sini sudah berhasil untuk tes form dari loginnya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nggak percaya, silahkan di copy halaman account. Kita tes lagi di sini. Harusnya, nah, tetap dia di redirect ke halaman login, gitu ya. Jadi user account ini hanya berfungsi saat user sudah login, gitu teman-teman. Oke, kita kembali ke dashboard webnya. Jadi sudah berhasil ya untuk tes loginnya.